Jurus nyeleneh. Lucy tersenyum ke arah sang suami ketika mobil mereka berhenti di depan rumah megah yang dulu menjadi tempatnya bekerja. Sebenarnya Lucy masih sangat lelah, tapi dia memutuskan tetap datang kemari untuk menemani Elia. Kemarin saat di penginapan, Glenn benar-benar tidak melepaskannya barang sedetik. Pria itu seakan meluapkan segala hasrat yang sudah seminggu ini terpendam dalam jiwanya. "Sweetie, kau yakin tidak ingin istirahat saja di rumah?" tanya Glenn sembari menciumi punggung tangan istrinya. "Aku ingin menemani Elia dulu, Glenn. Kasihan dia. Dokter masih belum mengizinkannya untuk banyak bergerak. Elia pasti merasa sangat bosan jika di rumah sendirian," jawab Lucy dengan suara yang sangat lembut. Terdengar helaan napas panjang dari mulutnya Glenn begitu istrinya selesai bicara. Sebenarnya dia masih ingin berduaan dengan Lucy, tapi istrinya ini terus saja merengek meminta untuk diantar kemari. Padahal kan Glenn masih ingin mengajaknya membuat adonan. Dia sudah tidak sabar ingin segera melihat Glenn Junior tumbuh di rahim istrinya. "Jangan marah, aku hanya sebentar saja di sini. Lagi pula malam ini kita juga tidak bisa bermesraan dulu, Glenn. Lupa ya kalau besok adalah hari resepsi pernikahan kita?" bujuk Lucy saat menyadari kalau suaminya sedang merajuk. "Memang apa hubungannya dengan resepsi pernikahan kita, sweetie?" Lucy tersenyum. Rasanya aneh melihat suaminya yang bos berpura-pura tidak tahu begini. Dia masih ingat bagaimana Glenn terus mengajaknya melayang tinggi. Bahkan pria ini seakan tak memiliki rasa lelah sedikit pun meski sudah mendapatkan pelepasan beberapa kali. "Glenn, apa kau berniat membuatku pingsan di pelaminan? Sisa yang semalam saja masih membuat kakiku gemetar. Apa jadinya nanti kalau malam ini kau kembali mengajakku bermesraan? Bisa-bisa saat resepsi besok aku tidak bisa berdiri?" Untuk beberapa saat, Glenn hanya terdiam bingung mendengar ucapan Lucy, namun setelahnya dia tak kuasa untuk tidak mengelum senyum. "Sudah paham, tanya Lucy gemas. "Tapi kau suka kan?" "Blues." Wajah Lucy langsung memerah dengan malu-malu dia menganggukkan kepala. "Hei, kau sangat menggemaskan, sweetie. Aku jadi semakin mencintaimu," goda Glenn kemudian mencium jari tangan Lucy, di mana ada sebuah cincin berlian melingkar indah di sana. "Ya sudah, kalau begitu aku turun dulu ya. Kau hati-hatilah di jalan. Nanti aku akan mengabarimu kalau sudah ingin pulang," pamit Lucy sebelum keluar dari mobil. Glenn mengangguk, dia mencium kening istrinya terlebih dahulu sebelum melajukan mobil menuju rumah Junio. Setelah mobil suaminya berlalu dari sana, Lucy pun bergegas masuk ke dalam rumah Elia. Dia tersenyum gembira ketika teman-temannya datang dan memberinya ucapan selamat. Meski kini Lucy bukan lagi pelayan di rumah ini, dia tetap bersikap rendah hati. Karena bagaimanapun, rumah dan semua orang yang ada di sini sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidupnya sampai di mana Lucy dipersunting oleh Glenn, suaminya yang tampan dan juga kaya raya. "Oh iya, di mana Elia?" tanya Lucy setelah puas melepas rindu dengan teman-temannya. "Nyonya Elia sedang beristirahat di kamarnya. Kau tidak lupa kan di mana kamar Tuan Muda Gabrieli?" jawab salah satu pelayan. "Aku mana mungkin lupa, kamar sakral, benar kan?" Semua orang langsung tertawa begitu Lucy menyebut julukan kamar yang selama ini menjadi tempat paling keramat di rumah ini. Lucy kemudian berpamitan pada teman-temannya sebelum pergi menghampiri Elia di kamarnya. "Selamat siang, Nun," sapa Lucy sopan. "Selamat siang kembali, Nona Lucy," saut Nun datar. "Panggil Lucy saja, Nun, aku masih orang yang sama seperti dulu." Nun tersenyum samar, dia sangat suka dengan kerendahan hati gadis ini. Paham kalau kedatangan Lucy adalah untuk menjenguk nyonyanya, Nun pun segera membukakan pintu kamar, dia lalu mempersilahkan Lucy untuk masuk ke dalam. "Hai Elia," sapa Lucy begitu sampai di dalam kamar. Elia yang saat itu sedang sibuk melihat rekaman video yang ada di kampusnya, langsung menoleh ke arah pintu. Dia tersenyum sumringah begitu tahu siapa yang datang berkunjung. Pengantin baru, cantik sekali sih, membuat iri saja." Lucy sedikit tersipu saat mendengar celutukan Elia. "Kau jauh lebih cantik, Elia." "Tapi kan aku bukan pengantin baru lagi, Kak," saut Elia lalu menepuk kasur. Sini, duduk di sebelahku. Aku penasaran apakah pengantin baru mempunyai aroma yang manis atau tidak." Lucy tergelak, baru saja dia datang, Elia sudah langsung mengeluarkan kata-kata nyeleneh. Lucy kemudian duduk di samping Elia, sedikit salah tingkah ketika gadis ini terus menatapnya tak berkedip. "Elia, kenapa memandangiku seperti itu sih? Ada kotorannya di wajahku?" tanya Lucy sambil mengusap-ngusap wajahnya. "Luar biasa?" Kening Lucy mengerut. "Apanya yang luar biasa?" "Kau, Kak?" Elia menunjuk ke arah kantung mata Lucy.
Kemudian beralih ke arah bibir lalu turun ke bagian leher. Lucy yang melihat kelakuan Elia langsung menelan ludah. Dia tentu sadar kalau gadis ini sedang memperhatikan jejak kenakalan suaminya semalam. Paman Glenn pasti menyiksamu sepanjang malam, benar tidak? Tanya Elia berlagak seperti seorang detektif. Kantung mata Kak Lucy seperti lebah yang bergantung, terlihat kembung dan juga berwarna hitam. Lalu pikir Kak Lucy juga membengkak, tidak seperti yang biasa aku lihat. Kemudian di leher kakak ada banyak jejak serangga berkepala hitam yang sudah berwarna keunguan. Cak cak cak, malam pertama sepasang pengantin baru sungguh mengerikan. Lucy tak bisa berkata-kata lagi setelah semua kelakuan Glenn dibongkar dengan begitu gamblang oleh Elia. Ingin rasanya Lucy menyembunyikan wajahnya di bawah selimut, dia benar-benar sangat malu ditelanjangi seperti ini. Tapi bukan Elia namanya jika tidak membuat orang lain sesak napas. Belum hilang rasa malu di diri Lucy, Elia kembali mengeluarkan jargonnya yang mana berhasil membuat si pengantin baru memikik kaget. Melihat dari cara berjalan Kak Lucy, aku yakin sekali kalau Paman Glenn pasti sangat suka menggunakan jurus kuda terbalik. Atau jangan-jangan Paman Glenn menggunakan jurus 1000 bayangan, di mana jurus itu membuat Kak Lucy hilang kesadaran. Tebakanku benar tidak, Kak? Andai saja ruangan ini tidak kedap suara, Nun pasti akan langsung masuk ke dalam kamar ketika mendengar suara teriakan Lucy. Ya, tubuhnya seperti dibakar api saat Elia menyebutkan jurus-jurus aneh yang menjurus pada olahraga ranjang. Bukannya munafik, hanya saja Lucy merasa sangat malu mendengar hal tersebut. Dia benar-benar tidak habis pikir dari mana Elia bisa menemukan kosakata aneh seperti tadi. Jurus kuda terbalik, jurus 1000 bayangan. Ya Tuhan, hanya Elia lah yang mampu berpikiran seperti itu. Hei, jangan panik Kak Lucy. Semua jurus yang aku sebutkan tadi belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jurus yang sudah dipakai oleh Kak Iya. Mau dengar nama jurus yang sering kami pakai tidak? Tanya Elia, terus menggoda Lucy yang sudah terlihat frustasi. Tidak, saut Lucy dengan cepat. Hidung Elia kembang kempis menahan tawa, rasanya menghibur sekali bisa menggoda si pengantin baru ini. Itu bisa jadi referensi kakak loh saat dengan Paman Glenn. Percaya padaku, rasanya benar-benar sangat enak, aku saja ketagihan, ucap Elia dengan sengaja. Elia, saut Lucy sembari mendesah pelan. Bisa tidak kita membahas masalah yang lain saja? Aku malu mendengarnya. Hahaha, Kak Lucy. Memangnya apa sih yang membuatmu merasa malu? Kita ini kan sama-sama sudah menikah. Kau dan aku juga sama-sama sudah melihat seperti apa bentuk belut listrik milik suami kita kan? Jadi untuk apa masih merasa malu? Dengan begitu kita bisa saling mengoreksi kekurangan dari para pejantan kita. Bagaimana? Ideku sangat brilian bukan? Lucy diam membisu seperti patung. Dia benar-benar sangat menyesal karena tidak mendengarkan ucapan Glenn yang memintanya agar beristirahat saja di rumah. Andai saja Lucy bersikap patuh, nasibnya pasti tidak akan semengenaskan ini.